Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat berjumpa kembali pada adik-adik sekalian, para peserta KMMI Micro Content. Untuk hari ini kita akan membahas terkait dengan bagaimana merancang video pembelajaran. Nah, yang pertama kita harus ketahui bahwa kenapa video pembelajaran itu penting. Karena selama pandemi ini kita diarahkan untuk social distancing, bahkan pembelajaran diarahkan ke via daring, ya. Makanya video pembelajaran sangat penting untuk dilakukan pada masa pandemi. Kemudian dengan video kita dapat memperjelas hal-hal yang abstrak, dan yang paling penting di video pembelajaran itu dapat diulang-ulang, ya. Jadi kalau misalnya siswa kurang memahami suatu bagian materi tertentu, maka videonya bisa diputar ulang. Nah, apa yang harus kita persiapkan dalam merancang video pembelajaran? Nah, di sini ada tujuan, ya. Jadi kita harus terlebih dahulu seperti pekan sebelumnya itu mencari tahu tentang materi yang ingin dibuatkan video pembelajaran. Nah, tujuan yang dimaksud di sini adalah tujuan pembelajaran kita berkaitan dengan materi yang dipilih. Kemudian yang kedua ada konsep, ya. Jadi setelah menentukan tujuan, maka yang harus kita pertimbangkan berikutnya adalah konsep. Jadi ketika kita memilih materi pembelajaran, maka secara tidak langsung konsep akan tergambarkan dalam pikiran kita bahwa seperti ini pembelajaran yang akan saya lakukan. Kemudian ada alat, ya. Alat ini dapat berupa lighting, green screen, kamera, kemudian laptop untuk ngedit video dan sebagainya. Kemudian ada komposisi perekaman. Nah, komposisi ini bisa saja audio, kemudian video, kemudian narasi. Nah, dan yang paling penting ada suasana tenang, ya. Jadi kalau adik-adik merekam video pembelajaran itu seakan suasananya adalah tenang. Kenapa tenang? Karena jangan sampai ada suara-suara sumbang yang masuk dalam proses recording pembelajaran. Oke, itu terkait dengan apa yang harus kita persiapkan. Kalau sudah ada tujuan, konsep, alat, komposisi, kemudian suasana sudah tenang, maka selanjutnya ada tahapan-tahapan yang harus kita lalui. Pertama itu tulis naskah. Kemudian setelah kita menulis naskah, kalau pembelajaran biasanya ada kegiatan awalnya, kegiatan intinya, dan kegiatan penutup. Nah, masing-masing dari kegiatan ini silahkan dibuat rinciannya. Kemudian gambarnya kalau perlu sudah disiapkan. Kemudian naskahnya, apa yang mau dijelaskan di situ itu sudah harus dipersiapkan. Kemudian durasi waktunya yang harus dipertimbangkan. Kemudian ada proses rekaman. Setelah naskahnya selesai, kita merekam. Kemudian setelah itu mencari ilustrasi. Ilustrasi ini apa? Ketika kalian menjelaskan suatu materi dalam rekaman, maka patut didukung oleh ilustrasi supaya apa yang kita jelaskan itu bisa menjadi jelas atau gamblang, ya. Kemudian setelah dilengkapi dengan ilustrasi, kita lakukan video editing, ya. Tapi saya tidak akan membahas terlalu jauh terkait editing ini karena nanti akan dibahas oleh Dudi, ya. Praktik langsung bagaimana audio dubbing, kemudian pencahayaan dan sebagainya. Nah, setelah diedit, video disimpan atau direndering. Setelah direndering, maka tahap terakhir adalah proses unggah atau upload di YouTube, boleh di YouTube, Instagram dan sebagainya. Nah, adik-adik sekalian, pertama ini tadi ada tulis naskah. Naskahnya dapat ada dua pilihan, ya, dalam membuat naskah. Pertama dapat berupa storyboard yang kayak ini. Kemudian yang kedua dapat berupa tabel. Jadi di tabel itu ada tahap kegiatannya apa, kemudian visualnya apa, kemudian audionya apa, narasinya bagaimana, kemudian durasi yang kita butuhkan dalam satu tahapan itu berapa lama, ya. Itu terkait dengan naskah. Jadi adik-adik kalau pembelajaran biasanya ada pendahuluan, kemudian inti, kemudian penutup. Nah, di pendahuluan ini kita sediakan gambarnya untuk membuka apa, kemudian audionya bagaimana, narasinya apa yang harus. Misalnya narasi awalnya, hello student, welcome back to White Mr. Irianto dan sebagainya. Nah, itu akan terkait dengan narasi. Kemudian proses rekaman seperti di gambar ini proses rekaman saya, ya. Jadi ketika merekam video ini, itu saya menggunakan dua alat. Pertama HP, kemudian laptop untuk merekam screen-nya, kemudian HP untuk lewat green screen ini
untuk merekam gambar saya sehingga tampil dalam video. Setelah kita melalui proses rekaman, maka kita mencari ilustrasi. Jadi kalau melihat video saya di sini, ilustrasi saya ada beberapa di sini. Kalian adik-adik bisa lihat gambar yang saya cantumkan di sini. Ini adalah ilustrasi yang saya masukkan dalam video untuk memperjelas apa yang saya sampaikan. Nah, jadi seperti itu. Kalau sudah dapat file ilustrasinya, maka kita melakukan editing. Ya, jadi editing ini bisa saja kita memasukkan teks, memasukkan gambar, kemudian mengedit suaranya supaya terdengar jelas, dan sebagainya dan sebagainya. Jadi nanti ke depan kita akan praktik menggunakan Camtasia ya. Kalau Adobe Premiere itu terlalu berat untuk laptop. Jadi mungkin nanti dari dunia kerja TKM Media terutama itu akan menjelaskan bagaimana mengedit video menggunakan Camtasia seperti yang saya lakukan di gambar ini. Kemudian setelah editing kita rendering. Kalau di renderingnya itu mungkin agak lama tergantung kualitasnya ya. Tapi nanti adik-adik simpan dalam bentuk MP4 file entah 720 GB atau HD yang 1080 ya. Kemudian setelah diedit, di rendering, kemudian silahkan di-upload di YouTube. Jadi yang dibagikan ke siswanya itu usahakan jangan videonya langsung ya. Kenapa? Karena itu membutuhkan kuota. Biasanya kalau masuk di WA itu akan di-press sehingga kualitas gambarnya itu tidak jernih lagi. Tapi usahakan upload di YouTube misalnya, nanti bagikan ke siswanya hanya linknya. Saya pikir seperti itu untuk merancang video pembelajaran micro content. Untuk praktiknya insya Allah akan dimulai pekan depan dan didampingi langsung oleh TKM Media. Nah, sebelum saya menutup ini adik-adik sekedar pesan bahwa jangan terus-menerus memikirkan hal yang ingin Anda kerjakan, tetapi mulailah kerjakan apa yang Anda inginkan. Dalam pengerjaan itulah solusi akan ada setelah Anda mengerjakannya. Baik, saya pikir cukup. Jazakumullahu khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.